A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada kali ini kita awali dari satu rasa syukur, rasa dan besar harapan dengan adanya pembangunan musola Al-Jihad di Blok 4. Kenapa demikian? Karena yang disebut musola itu tempat sholat. Kalau itu tempat sholat, berarti di sana ada Al-Fatihah. Jadi dari sinilah kita harus sama-sama merasa lega, besar harapan, terutama itu berada di tempat yang mula-mula masuk dari belakang. Masuk Bandar Harapan dari belakang, awal ketemu dengan musola. Jadi baik kepada pihak luar ataupun pihak dalam, itu semua mengandung arti positif. Yang namanya sholat pasti ada Al-Fatihah. Kita sering mengatakan bahwa Nabi menyatakan la raq'ata liman la fatihata lahu. Tidak ada rakaat bagi yang tidak ada Al-Fatihah. Kita ambil saja yang jelas berhubungan dengan penataan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, kalau kita melihat kepada tafsir Munir saja, itu adalah dinul Islam. Dinul Islam itu sudah kita kemukakan pengkamusannya. Din sama dengan tadbir. Tadbir sama dengan masdar dari dabar yudabiru tadbiron, yang berarti mengatur. Seperti halnya Allah mengatur pergerakan alam semesta, itu disebut yudabilul amro minas sama' ilal ardh. Jadi kalau din sama dengan tadbir, sama dengan Allah mau mengatur manusia. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tadbir, sesungguhnya pengaturan yang diakui menurut Allah adalah Islam. Pengaturan kalau di bahasa Inggris kan supaya lebih meluas, itu adalah regulation. Diindonesiakan menjadi regulasi. Sangat mudah
kita bawa ke dalam pergaulan, kalau kita mengatakan bahwa regulasi yang Allah akui adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, Islam itulah Shiratal Mustaqim yang diminta oleh orang yang sholat. Kalau dia lagi sholat menjadi makmum di mana imam mengeraskan bacaan Al-Fatihah seperti pada Jumat, begitu imam menyatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami atau pada manilah kami siratal mustaqim, yaitu dinul Islam. Siratun artinya jalan, way of life, jalan kehidupan. Kemudian pada ayat selanjutnya tentang siratal mustaqim ini ada badal. Kalau istilah pesantren, badal itu pengganti. Kalau as-siratal mustaqim berharakat patah, maka badalnya juga harus patah. Dari siratal mustaqim ke badalnya cukup diartikan yaitu. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu siratal mustaqim. Cuman pada siratal ladzina an'amta alaihim, kata sirat itu digandeng dengan alladzina an'amta alaihim. Alladzina di sini orang-orang, jamak. Orang-orang yang Anda telah beri kemantapan ilmiah atas mereka. Itu teori bahasanya. Siapakah itu? Nah, ternyata nanti akan ketemu dengan surat Nisa 69, akan ketemu dengan surat Maryam 58. Jadi tidak usah susah-susah mencari, Allah sudah menjelaskan. Sebab Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Quran itu pedoman bagi manusia dan penjelasan dari pedoman itu sendiri. Jadi kalau siratal ladzina an'amta alaihim dibaca nanti surat Maryam 58, di sana disebutkan ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Secara bahasa tentu kita mudah, ya. An'amta fa'ilnya anta, subjeknya anta, an'amallahu fa'ilnya Allah, subjeknya Allah. Jadi berarti itu juga. Pada Maryam 58 dikatakan ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jtabaina. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah beri kemantapan ilmiah, yang terdiri dari para nabi dari keturunan Adam. Ya, kalau kita berbicara keturunan Adam, kita sudah mengenal Adam itu Abul Bashar. Adam itu kakek kita semua, kakek seluruh manusia. Jadi para nabi ini dari keturunan Adam. Siapa ya manusia yang bukan keturunan Adam? Kemudian setelah terjadi penghancuran di zaman Nabi Nuh, orang-orang ini juga wa mimman hamalna ma'anuh, dan yang terdiri dari orang-orang yang kami bawa beserta Nuh. Jadi orang-orang yang selamat, tidak punah, tidak hancur di zaman Nuh karena mereka beriman bersama Nabi Nuh.
keturunan mereka itulah para nabi yang dikatakan pada Maryam an'amallahu alaihim di Al-Fatihah an'amta alaihim. Jadi berarti begitu si pelaku salat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dengan badal siratal ladzina an'amta alaihim, sama dengan mengundang sunnah-sunnah Rasul untuk hadir dalam kehidupan orang yang sholat. Kalau kita yang berucap, kita berharap sunnah para Rasul hadir di kita. Dari sudut itulah maka kita mengatakan besar harapan dengan adanya pembangunan musola di Blok 4. Sebab musola adalah tempat sholat. Kemudian kalau kita hubungkan lagi dengan An-Nisa 69, wa mayyuti'illaha war rasul, barang siapa yang menaati ajaran Allah menurut sunnah Rasul, fa ulaika, maka itulah ma'alladina an'amallahu alaihim, orang-orang yang hidup bersama mereka yang Allah telah beri kemantapan ilmiah atas mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, yang terdiri dari para nabi, orang-orang yang jujur ilmiah, para pembela kehidupan agung, lagi para pelaku tepat. Jadi kalau itu yang diminta, berarti besar harapan. Besar harapan ke depannya. Di sana ada musola, di sana ada sholat, di sana ada pinta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Berikut yang negatifnya juga dihindari dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairi artinya bukan, la artinya tidak. Kata-kata maghdub alaihim di sini bentuk jamak dari alaihimnya. Maghdubnya bentuk tunggal. Tapi dari alaihimnya itu berarti jamak. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang membengkokkan ilmu. Orang-orang yang memalsukan ilmu. Sehingga ilmu Allah yang demikian menjulang tinggi. Bagaikan gunung-gunung. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Jadi artinya dakwah para rasul itu bagaikan bahtera dengan tiang panjang yang menjulang bagaikan gunung-gunung. Sebegitu hebatnya. Kemudian kalau dihubungkan dengan surat Fathah 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan satu pedoman, yaitu kitab Quran kepada Nabi Muhammad, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat dan sebagainya. Itu adalah ajaran Allah. Di dalamnya wadinil haq, ada regulasi yang benar, ada regulasi yang objektif ilmiah. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, guna dia Allah mengunggulkan din haq atas din seluruhnya, atas regulasi seluruhnya. Jadi berarti setiap rasul membawa satu aturan yang unggul di atas seluruh aturan. Keunggulan mana? Kalau kita hubungkan dengan doa pada Baqarah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi artinya hasanah di dunia itu dipinta,
sekaligus hasanah di akhirat, dan minta dihindar dari azab kehidupan nar. Azab kehidupan nar kalau dilihat dari surat Al-Fatihah, itulah orang-orangnya maghdub alaihim dan dolim. Kemudian sebelum ihdinas siratal mustaqim ada pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu pernyataan hanya menurut ajaran Anda, hanya menurut kebijakan Anda kami hidup mengabdi. Berarti kami tidak memakai kebijakan suraka, kami tidak memakai kebijakan asnam, tidak memakai kebijakan pentolan-pentolan selain Allah. Yang mereka punya kebijakan dan turut ngatur. Lihat alam semesta. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Sesungguhnya aku wajahkan wajah kehidupanku menurut ajaran Allah yang telah mencipta semesta angkasa dan bumi ini. Nah, jadi kalau di sini dikatakan telah mencipta semesta angkasa dan bumi ini, telah nyata, telah jelas bahwa alam semesta yang diperintahkan i'tiya tau'an au karhan, kemudian menjawab ataina to'iin. Semesta angkasa dan bumi ini patuh menurut kebijakan Allah. Seperti itulah manusia juga harus patuh menurut kebijakan Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini hendaknya diucap oleh setiap yang salat. Ya kalau dia makmum ya tinggal amin nanti ya. Kalau istilah Sunda mah jangan ngadu angklung. Buat apa imam dikeraskan kalau makmum juga harus pada baca gitu kan. Begitu kan logikanya. Ya cukup amin. Sehingga sama berharap. Dan ini tidak bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kita anggap misalkan saya mah tidak usah, enggak bisa, semua harus seperti itu. Dari yang imannya tertinggi kayak Nabi Muhammad dan orang yang hanya tahu beberapa ayat dari Al-Qur'an, kalau baca Fatihah tetap aja ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi menyatakan hanya menurut ajaran Anda atau kebijakan Anda kami hidup mengabdi. Kemudian minta maunah, minta pertolongan juga pada Allah saja. Nah, sehingga dengan demikian maka kalau misalkan kita berbicara maunah itu dari Allah, dan kalau maunah Allah sudah turun, semua akan beres. Tidak usah susah-susah. Kita ambil contoh peristiwa Ka'bah ya. Sudah dikenal kan. Ka'bah mau dirusak oleh Abrahah. Quraisy adalah segolongan manusia yang dari dulu mendapat kehormatan menjaga Ka'bah. Quraisy walaupun mendapat amanat itu tidak bisa mempertahankan karena tidak seimbang kekuatannya. Nah, dari sanalah fa'arsala alaihim tayran ababil. Jadi bukan Ka'bahnya yang rusak, malah Abrahah beserta bala tentaranya yang hancur lebur. Itulah ma'unah Allah. Itulah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah membela bahwa tidak ada yang diabdi kecuali Dia. Sedangkan la ilaha illallah itu dilambangkan dengan Ka'bah. Atau Ka'bah itu lambang dari la ilaha illallah. Kalau seandainya Abraham mau menghancurkan Ka'bah,
berarti itu adalah golongan orang yang keberatan dengan la ilaha illallah dikumandangkan dalam kehidupan manusia. Sehingga mau dihancurkan. Ternyata Allah bela. Dari sinilah maka oleh karena yas'aluhu man fis samawat wa man fil ardh. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Segala apa yang di semesta angkasa dan bumi ini meminta kepadanya. Meminta kepada Allah. Minta diurusi. Kalau dibahasakan jagung yang disimpan di tanah. Meminta kepada Allah. Ya Allah tumbuhkanlah aku. Kalau dibahasakan anus kita. Ketika mau berak. Sama dengan anus ini meminta kepada Allah, ya Allah otomatiskanlah aku, nanti berak keluar, saya mengembang, selesai berak, nutup lagi. Kalau dibahasakan itu yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardh kulla yaumin. Di sini jangan diartikan setiap hari ya, sebab al-yaumu di dalam kamus al-waktu mutlakon. Kalau al-waktu mutlakon itu waktu secara mutlak. Tidak terikat oleh harus 24 jam. Tapi secara kontekstual. Bagaimana hubungannya yaum itu. Sehingga kulla yaumin huwa bisya'nin. Diartikan di setiap saat. Dia ada dalam urusan. Di setiap Allah ngurus jagung hingga tumbuh, ngurus rumput hingga tumbuh, ngurus anus selalu otomatis, ngurus jantung selalu berdenyut walaupun yang bersangkutan tidur, ngurus darah terus beredar dan sebagainya. Apalagi yang diurus? Fir'aun ngejar-ngejar Nabi Musa, tenggelamkan di Laut Merah. Itu Allah. Nah, jadi artinya dari sini oleh karena seluruh persoalan itu adalah tergantung ke Allah dan itu adalah kerja Allah, maka di sanalah ia akan nasta'in. Dan kalau sudah makbul indallah, beres semua. Maka dari itu tidak boleh ada sikap siapapun merasa enggan menyatakan ia karena berdoa, ia karena nasta'in. Walaupun imannya setinggi langit seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tetap ia karena berdoa, ia karena nasta'in. Sama dengan Abu Bakar, sama dengan Bilal. Nah, jadi kembali dengan pembangunan musola di blok 4 kita merasa gembira, ada harapan warga kita patuh menurut pencipta. Sebab sholat adalah menghadap Ka'bah. Masjid diukur. Musola diukur. Pada waktu dulu penentuan arahnya, kata orang sana sudah diukur sama Pak Kadus. Ya, terus saya juga turut ngukur lagi. Ternyata iya, sudah tepat lah. Nggak usah dirubah lagi, sudah pas. Berarti pas dengan masjid ini menghadap Ka'bahnya. Sehingga di sini kalau sudah masjidnya menghadap Ka'bah, orang yang sholatnya juga menghadap seperti itu, tinggal satu kesadaran, menghadap lambang dari komandan. Ya Allah sebagai komandan dilambangkan dengan Ka'bah, kita menghadap ke sana untuk mematuhi perintahnya. Disinilah maka sekali lagi kita perlu bergembira dengan ini dan mudah-mudahan orang-orang yang menempatinya nanti benar-benar hidup menurut ilmu Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, sehingga dengan demikian maka kita selalu berdoa. Seperti doanya Nabi Ibrahim menempatkan keturunannya di biwadin ghairi dzar'in. Apa doanya? Rabbana liyuqimus shalat. Sehingga kita pun berdoa, Allahumma ja'alna muqimis shalat. Ya Allah, bikinlah kami menjadi penegak salat. Wa min dzurriyyati, demikian juga wa min dzurriyyatina, demikian juga keturunan kami. Allahumma ja'alna muqimis shalat wa dzurriyyatana. Ya Allah, bikinlah kami menjadi penegak salat, demikian juga keturunan kami. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaina. Selanjutnya, bikinlah hati manusia cenderung kepada kami. Karena kami sudah melakukan salat, kami sudah melakukan upacara kepatuhan kepada kebijakan pencipta. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana munfikina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Ya Allah, bikinlah kami menjadi orang yang sanggup mengeluarkan anggaran dari apa yang Anda telah karuniakan kepada kami, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana munfikina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka. Ya Allah, tolonglah, selamatkanlah orang yang menolong sunnah-sunnah Rasul Anda. Wa ahlik man akhraja rusulaka, serta binasakanlah orang-orang yang mengusir sunnah-sunnah Rasul Anda. Allahumma askinnal ardo min ba'dihim. Ya Allah, tempatkanlah kami di permukaan bumi setelah mereka bi amnin wa salamin, dengan aman dan damai. Allahumma gfir lana walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai pembimbing kami, berilah kami maghfirah, berilah kami islah. Demikian juga mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semua kita meminta maghfirah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.